dalam Yohanes 9 ayat 3, Yesus katakan bahwa orang buta itu bukan dosa dia atau orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pertanyaan saya, apakah semua orang yang terlahir cacat itu ada pekerjaan-pekerjaan yang akan dinyatakan? Ini pertanyaan yang sangat baik ya, saudara. Kalau saudara membaca, Yesus itu sangat lincah ya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kita nggak cukup hanya dengan membaca Injil Yohanes, kita juga bisa membaca Injil sinoptik yang lain misalnya. Di dalam bagian ini iya, di dalam bagian ini betul kalau saudara mengatakan, khusus di dalam Yohanes 9 di situ Yesus mengatakan bahwa kita nggak membicarakan di sini ya, ini dia dosa ini karena apa? Karena dosanya dia sendiri, meaning individual gitu ya, atau ini dosa akibat orang tuanya. Yesus mengatakan, kita nggak bicara itu. Kita bicara vektor ke depan saja, karena pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam dia. Tapi kalau sudah membaca misalnya di dalam Injil Lukas ya, ada di situ cerita orang yang kemudian mati karena tertimpa menara ya. Lalu ada orang yang mati terus kemudian darahnya oleh Pilatus itu dicampur dengan darah binatang lalu dipersembahkan. Itu kan kekejian ya bagi orang Israel, bagi orang Yahudi itu sungguh-sungguh merupakan satu kekejian. Tapi apa yang Yesus katakan ya? Yesus mengatakan kalimat, bukan kalimat seperti dalam Yohanes 9 ini, yang Yesus katakan adalah, sang kamu ya, orang-orang yang mati itu yang darahnya dicampur dengan darah binatang oleh Pilatus, yang mereka yang tertimpa oleh reruntuhan menara, sang kamu mereka ini dosanya lebih besar daripada dosamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang sama, yaitu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Berarti di dalam kalimat itu, Yesus mengafirmasi adanya ini ya, fakta kematian yang dikaitkan dengan akibat dosa. Jadi adalah orang-orang yang berdosa lalu terus kemudian dihukum oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau koreksi dalam bagian itu ya, bukan bahwa ini loh, kematian mereka itu nggak ada hubungan dengan dosa, bukan itu. Tapi begini yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Kita seringkali berpikir orang lain menderita, orang lain mati, itu karena akibat dosanya mereka. Kita nggak sadar bahwa kita ini sendiri juga dosanya nggak lebih sedikit, nggak lebih kecil daripada mereka. Dosa kita mungkin lebih besar daripada mereka, tapi kita belum dihukum. Nah itu loh maksudnya. Jadi di dalam ayat itu, Yesus mau mengatakan, kamu itu juga dosamu itu nggak kalah besar sebetulnya daripada dosanya mereka. Mereka berdosa dan mereka dihukum. Nah sekarang kamu belum dihukum, meskipun dosamu juga besar. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kamu waktu untuk bertobat. Jadi dalam bagian itu ya, Yesus mengafirmasi ya, adanya kaitan penghukuman sebagai akibat dosa. Tapi di sini dalam Yohanes 9 itu tidak. Jadi saudara membaca di sini Yesus mengajak berpikir ke depan, tapi ada saatnya juga Yesus mengafirmasi bahwa penderitaan atau kematian itu bisa merupakan akibat daripada dosa. Saya pikir kita nggak bisa memutlakkan kedua-duanya ya. Kita perlu lincah, perlu bijaksana daripada Roh Kudus. Jangan setiap kali kita, misalnya ya, kita sedang besuk orang sakit, lalu kita di situ langsung menghakimi. Nah, Bapak pasti berdosa ini. Karena kalau Bapak nggak berdosa, Bapak nggak akan sakit seperti ini. Bapak sakit ini pasti karena ada dosanya. Nah, itu kita memutlakkan ya. Penderitaan pasti karena akibat dosanya dia. Padahal dosa itu nggak tentu akibat dosanya dia, bisa dosanya yang lain, bisa juga karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya, bisa macam-macam. Tapi sisi yang lain, saya pikir juga sama, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa orang yang sakit itu pasti nggak ada urusan apa-apa dengan akibat dosa. Nggak ada yang tahu, mungkin waktu dia sakit betul-betul merupakan peringatan dari Tuhan karena dia sudah hidup berdosa. Akhirnya Tuhan mau menegur dia dengan cara yang keras, Tuhan izinkan dia untuk menderita sakit penyakit, siapa tahu gitu ya. Jadi di dalam saat seperti itu, kita juga jangan sembrono mengatakan kalimat misalnya, Pak, ini Bapak sakit, Bapak mesti tahu ya, ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan dosa gitu. Jadi jangan khawatir Pak, ini nggak ada kaitannya apa-apa dengan kesalahan Bapak. Saya pikir kita juga nggak bisa memastikan itu. Tapi setiap orang mesti bergumul di dalam hatinya sendiri. Waktu dia menderita apa, Tuhan mau dia belajar di dalam hal ini. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan, kita bisa membantu dia di dalam mencari atau menggumulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut tanpa harus menjadi judgmental.